Iya, Izin video dekat Mbak. aja nanti takutnya nggak kelihatan. Izin video Mbak. Iya boleh. Oke, kita mulai aja. Oke. Wah, HP. Apa yang jatuh? HP bukan satu aja. Oh. Oke, kita lanjut aja nggak apa. Kita bahas sentrum semioval, ganglia basalis sama kinencephalon. Nah, kalian udah tahu kan kalau ensefalon itu terbagi menjadi mesencephalon, prosencephalon sama homenscephalon. Nah, kita mau bahas yang cabang dari prosencephalon. Prosencephalon nanti ada sentrum semioval, ganglia basalis sama kinencephalon. Kita ke sentrum semioval. Jadi kayak bingung nggak sih apa sih sentrum semioval itu? Padahal namanya sentrum tengah semioval. Berarti kayak oval-oval gitu. Sebenarnya enggak ya, sebenarnya sentrum semioval ini kayak serabut-serabut gitu. Nah, serabutnya ada serabut proyeksi, ada serabut komisura, sama serabut asosiasi. Sesuai namanya proyeksi, komisura, asosiasi. Berarti dia itu kayak memproyeksikan dari atas ke bawah ataupun komisura. Jadi kayak menghubungkan dari suatu bagian ke bagian lain. Kita ke serabut proyeksi dulu. Jadi serabut proyeksi itu yang memproyeksikan antara aferen dan eferen. Kalau aferen berarti kan dari bawah ke atas. Kalau eferen berarti dari korteks ke bagian tangan pergerakan. Itu pegang dulu. Nah, kalau pertama kita serabut proyeksi yang kapsula interna. Kapsula interna itu adalah suatu serabut proyeksi yang letaknya di antara talamus ataupun nucleus accumbens yang ada di sini, terdiri atas crus anterior, posterior sama genu. Jadi dia itu kayak yang di antara ini, anterior, posterior sama genu. Itu yang serabut proyeksi. Dan serabut proyeksinya itu bisa aferen, bisa eferen, selalu lewat sini. Tapi ada juga yang lewat sini. Terus yang kedua ada corona radiata. Kalau corona radiata itu setelah dari si kapsula interna, kan kapsula interna baru di sini. Dia akan menuju ke korteks. Nah, menuju ke korteksnya itu lewat serabut namanya corona radiata gitu. Jadi yang menuju ke korteks kayak meluas gitu, memancar ke korteks. Terus yang ketiga ada radiatio optica. Kalau ini nggak ada hubungannya sama sebelumnya, nggak ada hubungannya sama corona radiata ataupun yang kapsula interna. Kalau radiatio optica dia tuh hubungan dengan penglihatan. Kalau penglihatan kan dari mata menuju ke chiasma optikum. Nah, terus nanti kan dia bakal ke korteks itu, tapi dia nggak lewat nggak lewat corona radiata ataupun kapsula interna. Dia lewatnya radiatio optica. Dan dia langsung menuju ke visura calcarina gitu. Buat memvisualisasikan dari penglihatan itu. Oke. Lanjut ke serabut komisura. Jadi serabut komisura ini adalah suatu serabut yang menghubungkan di satu hemisfer yang sama. Jadi kalau otak itu kan ada dua hemisfer, ada yang kanan, ada yang kiri. Dan serabut komisura ini adalah serabut yang ada di satu hemisfer yang sama. Misal antara anterior dengan posterior ataupun di antara yang bawah. Aduh, lupa lagi. Temporalis. Occipital ataupun yang ke anteriornya gitu. Temporalis. Terus kalian harus tahu fornix. Fornix itu ada yang fornix kanan dan fornix kiri. Dan fornix itu dihubungkan oleh suatu komisura. Namanya adalah komisura fornicus gitu. Yang ada di tengah di antara fornixnya itu. Next ke serabut asosiasi. Jadi kalau serabut asosiasi juga suatu serabut yang menghubungkan, kalau asosiasi itu menghubungkan antar dua hemisfer. Jadi bisa ke hemisfer kanan yang menghubungkan dengan hemisfer kiri gitu. Enggak, itu enggak. Yang komisioner itu kanan kiri, asosiasi itu depan belakang. Balik ya? Oh iya benar. Jadi kalau komisura itu dua hemisfer kanan kiri tapi kayak fungsinya tuh sama gitu kan. Kanan kiri pun bagian-bagiannya mirip. Tapi kalau yang asosiasi dia di satu hemisfer yang sama.
ada cingulung ataupun perpendicular dadanya. Next kita ke ganglia basalis. Jadi kalau ganglia basalis itu ada di dalamnya lagi dari si cortex. Kita ke gambarnya dulu. Jadi biar gampang biasanya tuh aku lihat bentuk 3D-nya dulu buat kayak lebih tahu nih sebenarnya ganglia basalis itu letaknya di mana, bentuknya kayak gimana gitu. Biasanya aku pakai web gitu sih. Semester 2 juga pakai kayak gini. Nah, kan dia ada di letak bagian dalam. Terus kalau ganglia basalis, kalian tahu ada nucleus caudatus kan? Nucleus caudatus kayak panjang gitu kan. Dan ada bagian kaput serta bagian ya jelas. Nah, ada bagian kaput sama ada bagian kauda. Kalau bagian kaput itu kan bagian kepala. Bagian kaput dia berhubungan sama putamen. Nah, putamen itu yang bagian ini. Nah, di dalamnya putamen dia juga berhubungan sama globus pallidus. Nah, globus pallidus itu ada di bagian dalam lagi dari putamen. Ini ada si globus pallidus. Terus ini adalah nucleus caudatus. Terus di bagian ekornya atau di kaudanya dia berhubungan sama yang amigdala. Amigdala. Nah, gini gambarannya. Jadi kayak enak banget kalau sambil ngelihat gambarnya gitu. Next, atau yang udah aku jelasin tadi, ada putamen, lalu di belakangnya lagi ada globus pallidus, lalu ada nucleus caudatus, terus berhubungan sama amigdala. Nah, fungsi dari ganglia basalis ini apa? Fungsinya itu untuk agar pergerakan itu semakin stabil. Dia ada hubungannya sama motorik. Jadi kalau dari korteks, dia akan turun menuju ke ganglia basalis dulu biar gerakan itu semakin stabil, biar nggak kayak patah-patah gitu. Itu ganglia basalis itu kanan kiri ada dua atau satu? Ada dua, kanan kiri. Terus ini, terus tadi kan ada nucleus caudatus, ada putamen, ada globus pallidus. Nah, kalau nucleus caudatus sama putamen itu disebut striatum. Kalau putamen sama globus pallidus disebut nucleus centiformis. Terus kalau semuanya disebut ganglia basalis. Next kita ke rinencephalon. Rinencephalon ini adalah suatu bulbus dari olfactorius. Kalau olfactorius berarti fungsinya untuk penciuman. Nah, terlihat ada bulbusnya, ada traktusnya. Kalau bulbusnya itu adalah bagian yang kayak penonjolannya itu, dan kalau traktusnya itu adalah kayak tangkainya gitu, yang mengecil gitu. Terus itu juga ada berhubungan dengan formasi hipokampi. Hipokampi atau hipokampus kan sebagai tempat penyimpanan dari misal penciuman. Kalian tuh bisa ingat apa yang kalian cium kan. Nah, ingatan itu disimpan di formasi hipokampi itu. Terus ada stansia perforata sama arteria septalis. Udah itu aja. Sudah. Tapi sebenarnya kayak susah gitu ya bedain fungsinya ganglia basalis itu apa gitu, gimana dia jalan-jalan sarafnya tuh gimana kayak saraf cepatnya bisa lebih gimana ya? Kalau aku ya, aku jangan dihafalin dulu, dihafalin juga bisa, tapi kayak kalian harus tahu ini tuh jalannya tuh gimana. Misal gambar ini, nah gambar ini kan dia ada aferen, ada eferen. Kalau aferen pasti dia melewati sini dulu baru ke korteksnya. Kalau yang melewati kecilin tadi berarti namanya apa, terus kalau yang ke korteksnya lagi dia namanya apa. Jadi bukan yang kalau ini di sini, kalau ini di sini, kayak jadi kayak lebih ke cerita aja. Jadi kalau aferen dia naik lewat mana terus nanti turun lagi kemana gitu. Sama dibantu 3D sih, itu membantu banget. Tadi webnya namanya apa Mbak? Aku tadi pakai humanbiodigital.com. Ini free. Kalau download kan Kalau pas harus aku ya? bayar. Kalau pas aku sih free, tapi nggak tahu sekarang. Kayaknya sekarang banyak yang